Kromatografi dari kromatografi lapis tipis berasal dari bahasa Yunani, di mana kromato itu berarti penulisan dan graph itu berarti warna. Sehingga kromatografi merupakan pemisahan campuran yang didasarkan perbedaan distribusi dari komponen campuran yang memiliki dua fase, yaitu fase diam stationary dan fase bergerak mobile, di mana fase diam itu dapat berupa zat padat atau zat cair, sedangkan fase bergerak itu dapat berupa zat cair dan zat gas. Ini memiliki prinsip yaitu adsorpsi dan partisi. Adsorpsi merupakan penempelan suatu zat hanya pada permukaannya, di mana jika kita telusuri, kromatografi itu ditemukan pada tahun 1908 oleh Michael Schmidt yang merupakan seorang ahli botani yang berasal dari negara Rusia. Kemudian pada tahun 1938 oleh Ismailov dan Schreiber itu memperkenalkan teknik kromatografi lapis tipis, sehingga pada tahun 1947 telah digunakan lapis tipis yang mana disongkong dengan kaca berpori. Kemudian pada tahun 1956 ditemukan metode fase diam dan fase gerak. Nah, pada tahun ini KLT mulai berkembang, sehingga pada 2 tahun ke depan yaitu 1958 KLT masih kalah jika dibandingkan dengan GC atau gas kromatografi. Kemudian KLT mulai diperkenalkan kembali sehingga dilakukan penelitian lebih dalam selama 5 tahun. Sehingga pada 1965 telah lebih dari 45.000 publikasi ilmiah yang telah menggunakan kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu KLTP atau kromatografi lapis tipis preparatif, KLT analitik, kromatografi klasik, dan kromatografi modern. Yang pertama yaitu KLT preparatif, yaitu untuk mengisolasi dan membersihkan suatu zat dari campurannya. Memiliki prinsip partisi, KLT preparatif ini dapat digunakan dalam skala yang besar, skala yang luas. KLT preparatif ini teknik kromatografinya termasuk HPLC, LC, dan GC atau gas kromatografi. Diameter kolom pada KLT preparatif ini berkisar antara 50 sampai 200 mm pada LC. Selanjutnya yang kedua yaitu KLT analitik, di mana untuk menentukan keberadaan dan proporsi relatif analit di dalam suatu campuran dengan prinsip distribusi. KLT analitik dapat digunakan dalam skala kecil, termasuk di dalamnya yaitu kromatografi kertas, TLC, GC, dan LC, di mana diameter kolom dari KLT analitik ini adalah berkisar 4,6 sampai 2,1 mm pada LC. Kromatografi klasik di dalamnya itu adalah TLC, yaitu thin layer kromatografi, ada PTLC, preparative thin layer kromatografi, ada CC, open column kromatografi, dan SC, flash kromatografi. Yang terakhir yaitu kromatografi modern, termasuk di dalamnya itu ada high performance thin layer kromatografi atau HPTLC, multi flash kromatografi, vacuum liquid kromatografi atau VLC, dan chromatotron solid phase extraction. Masuk kembali ke KLT preparatif, di mana ada instrumen dan reagen. Peralatan KLT preparatif di dalamnya termasuk adalah plat kaca, ada pipa kapiler, chamber, alat penyemprot, lampu UV dengan panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Kemudian 1 unit peralatan KCKT. Jenis atau bahan KLT yang dapat digunakan yaitu ada silika gel, sampel, dan eluent. Fase diam pada KLT preparatif. Yang pertama yaitu ketebalan penjerap atau adsorben, di mana itu sekitar 0,5 sampai 2 mm. Kemudian itu ada ukuran plat kromatografi yaitu 20 x 20 cm atau 20 x 40 cm. Kemudian yang terakhir yaitu penjerap yang paling umum digunakan adalah silika gel GF254 dan aluminium oksida. Untuk fase gerak yang digunakan, yang pertama itu ada pelarut yang baik yang digunakan itu merupakan atsiri, termasuk di dalamnya itu ada heksana, diklorometana, dan etil asetat. Kemudian ada kloroform,
dan jenis metanol. Yang kedua ada konsentrasi dari cuplikan, itu ada sekitar 5% sampai 10%. Yang terakhir yaitu reagen yang mendukung proses dari kromatografi lapis tipis preparatif, yaitu ada etil asetat dengan perbandingan N-heksana. Menurut Hostetman 1995, faktor-faktor yang berpengaruh pada harga retardation factor, yang pertama, ukuran partikel pada adsorben, yang kedua, derajat keaktifan dari lapisan penyerap, yang ketiga, kecepatan perbandingan dari eluen, yang keempat, konsentrasi zat yang dipisahkan, dan yang kelima, kejenuhan chamber. Untuk memperoleh nilai retardation factor, dapat menggunakan rumus jarak yang ditempuh oleh senyawa terlarut dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Langkah-langkah isolasi yang pertama ekstraksi. Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu metode maserasi, digesti, sokletasi, reflux dengan menggunakan pelarut organik. Lalu dilakukan pemisahan dengan metode kromatografi lapis tipis preparatif. Teknik pemisahan KLT menurut Underwood 2002, yang pertama, pengambilan sampel. Sampel yang digunakan dapat berupa senyawa kimia, campuran kompleks, atau ekstrak dari bahan alam. Yang kedua, penggilingan sampel. Penggilingan sampel dapat menggunakan lumpang dan alu atau penggiling lainnya. Pemisahan sampel, yang pertama, persiapan plat KLT, yang kedua, aplikasi sampel, yang ketiga, pengembangan plat KLT, yang keempat, pengeringan plat, yang kelima, visualisasi, yang keenam, pengambilan spot, yang ketujuh, ekstraksi senyawa, yang kedelapan, pengeringan dan konsentrasi. Penyiapan sampel, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang kedua, diambil fraksi dari hasil kromatografi kolom dengan perbandingan eluen metanol dibanding kloroform 7:3. Yang ketiga, ditotolkan pada lempeng kaca ukuran 20 x 20 cm secara berhimpitan. Penyiapan eluen yang pertama, dibuat perbandingan eluen metanol dibanding kloroform 7:3 dan dihomogenkan. Yang kedua, masukkan ke dalam chamber dan dijenuhkan terlebih dahulu. Penyiapan fase diam. Yang pertama, siapkan lempeng dengan ukuran 20 x 20 cm di garis lempeng dengan batas atas 0,5 cm dan batas bawah 1 cm dengan menggunakan pensil. Rangkaian proses KLT preparatif. Yang pertama, siapkan plat kaca ukuran 20 x 20 cm. Lalu, digiling sampel menggunakan lumpang dan alu. Setelah itu, sampel diratakan di atas plat kaca. Setelah selesai, sampel tadi dikeringkan di dalam oven. Setelah sampel kering, diberi garis bawah. Setelah itu dilakukan visualisasi pada lampu UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Setelahnya, plat dijenuhkan di dalam chamber, lalu dilakukan lagi visualisasi pada lampu UV pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Analisis hasil fraksi pada KLT preparatif. Yang pertama ada visualisasi agen pewarna untuk visualisasi spot atau jalur pada lempeng KLT. Yang kedua ada ekstraksi senyawa dari fraksi dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Yang ketiga ada karakterisasi spektroskopi untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa dalam fraksi. Yang keempat ada kromatografi cair atau gas untuk analisis lebih lanjut fraksi yang telah diisolasi. Yang kelima ada analisis kuantitatif. Lakukan analisis kuantitatif menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi untuk menentukan konsentrasi relatif senyawa dalam fraksi. Yang keenam, ada uji fisikokimia.
seperti pengukuran titik lebur, indeks bias, atau uji lainnya yang sesuai. Yang ketujuh ada ketidakmurnian dan kontaminan. Periksa fraksi untuk ketidakmurnian atau kontaminan yang mungkin muncul selama proses pemisahan. Kedelapan, pembanding dengan standar. Bandingkan hasil analisis dengan data standar atau literatur untuk validasi hasil. Ada pengelompokan fraksi. Yang pertama ditandai noda yang berbentuk berwarna terang pada lempeng preparatif dengan menggunakan pensil. Yang kedua, disemprot dengan reaksi DPPH agar melihat aktivitas antioksidannya. Yang ketiga, dikeruk noda yang dihasilkan pada lempeng. Yang keempat, pita-pita yang telah dikeruk dimasukkan dalam vial lalu diberi label. Pengembangan plat KLT dilakukan dalam bejana kaca yang dapat menampung beberapa plat. Bejana dijaga tetap jenuh dengan pelarut pengembang dengan bantuan kertas saring yang diletakkan berdiri di sekeliling permukaan bagian dalam bejana. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari KLT preparatif. Kelebihan dari KLT ini yaitu biayanya lebih murah dan sederhana, dapat memisahkan senyawa hidrofobik, ketepatan penuntun kadar akan lebih baik. Kekurangannya, adanya pencemar setelah proses ekstraksi senyawa dari absorben, waktu yang digunakan cukup lama, adanya kemungkinan senyawa yang diambil dari plat adalah senyawa beracun, rendemen yang diperoleh biasanya berkurang dari 40-50% dari bahan awal. Selanjutnya, aplikasi KLT preparatif dalam isolasi bahan alam. Yang pertama ada isolasi senyawa aktif dari tanaman. Kami mengambil jurnal dengan judul Identifikasi dan Isolasi Senyawa Glikosida Saponin dari beberapa tanaman di Indonesia, di mana dia menggunakan karakterisasi senyawa bioaktif yaitu spektrofotometri UV vis dan infrared. Fase gerak yang digunakan kloroform metanol air dengan perbandingan 65:25:4. Fase diam digunakan silika gel GF254. Visualisasinya dengan UV 254 nanometer dan UV 366 nanometer. Reaksi yang digunakan Lieberman-Bouchard. Didapatkan senyawa saponin triterpen. Selanjutnya isolasi senyawa dari mikroorganisme. Jurnal yang kami ambil yaitu Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Bioaktif Antibakteri Metabolik Bakteri yang berasosiasi spons laut atau Agellas oroides. Karakterisasi senyawa bioaktif menggunakan spektrofotometri UV vis dan infrared, menggunakan fase gerak etil asetat metanol dengan perbandingan 3:1. Fase diam yang digunakan silika gel GF254. Visualisasi dengan lampu UV 366 nanometer. Reaksi yang digunakan drag and drop dan senyawa yang didapatkan adalah alkaloid. Selanjutnya, isolasi senyawa dari bahan laut. Kami mengambil jurnal dengan judul Isolasi dan Identifikasi Golongan Senyawa Kimia Fraksi di Etil Eter Daun Baruas Laut atau Scaevola takada, asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Karakterisasi senyawa bioaktifnya dengan spektrofotometri UV vis dan infrared. Fase gerak yang digunakan N-heksan etil asetat dengan perbandingan 8:2. Fase diam yang digunakan silika gel G60. Visualisasi 254 nanometer dan 366 nanometer. Reaksi yang digunakan antimon 3 klorida. Senyawa yang didapatkan yaitu flavonoid. Selanjutnya yaitu analisis hasil KLT preparatif. Pada kelompok kami menggunakan jurnal yang berjudul Isolasi dan Uji Aktivitas Antibakteri Senyawa Fenol Ekstrak Etil Asetat Rimpang Jahe Merah. Pada jurnal ini menggunakan analisis dengan UV vis dan IR. Pada spektrum UV isolat fenol, pada pengukuran spektrum UV vis, senyawa 1 diperoleh 2 puncak dengan panjang gelombang 280 nanometer pada pita 1 dan 233 nanometer pada pita 2. Pada pita 1 menunjukkan adanya gugus karbonil C-2O. Hal ini didukung dari analisis spektroskopi IR yang menunjukkan bahwa senyawa 1 memiliki gugus fungsi C-2O pada daerah bilangan gelombang 1735,93 cm pangkat -1. Pada pita 1
mengidentifikasikan adanya senyawa aromatik dan didukung dengan spektrum IR pada bilangan gelombang 1516,05 cm pangkat min 1 yang menunjukkan adanya ikatan C-rangkap 2 aromatik. Identifikasi menggunakan pereaksi geser pada senyawa 1 dengan adanya penambahan NaOH yang menunjukkan bahwa adanya pergeseran batokromik pada panjang gelombang 424 nanometer menunjukkan bahwa adanya gugus OH yang bebas. Hal ini didukung pada analisis spektroskopi IR yang menunjukkan bahwa senyawa 1 memiliki gugus OH pada daerah bilangan gelombang 3429,43 cm pangkat min 1. Selanjutnya di sini ada gambar spektrum IR isolat fenol rimpang jahe merah. Spektrum IR yang dihasilkan menyatakan bahwa pada daerah bilangan gelombang 3429,43 cm pangkat min 1 menunjukkan gugus hidroksil, di mana serapan pita ini berada pada daerah antara 3300 hingga 3500 cm pangkat min 1 yang didukung dengan spektrum antara 1200 sampai 1400 cm pangkat min 1 yang mengindikasikan bahwa adanya ikatan C-rangkap 2O dengan intensitas pita yang lemah. Pita yang tajam dengan intensitas kuat pada daerah bilangan gelombang 2924,09 cm pangkat min 1 yang merupakan uluran gugus CH aromatik. Selain ikatan CH aromatik, kemungkinan isolat juga mengandung CH alifatik yang ditandai dengan munculnya serapan dengan intensitas pada daerah bilangan gelombang 2854,65 cm pangkat min 1. Dugaan bahwa hasil isolat merupakan senyawa fenol di mana gugus benzen mengikat satu gugus OH dengan intensitas melebar dan tajam dengan serapan pada daerah gelombang 3429,43 cm pangkat min 1 dan 1377,17 cm pangkat min 1 yang diperkuat dengan gugus fungsi OH, C-rangkap 2C, C-rangkap 2O, dan CH aromatik. Hal tersebut didukung dengan adanya data UV vis. Data UV vis mengindikasikan adanya pita 1 dan pita 2. Maka isolat tersebut mengandung ikatan rangkap sehingga terlihat adanya konjugasi yang menyebabkan terjadinya pertambahan serapan pada pita. Selanjutnya, bisa kita lihat hasil dari uji aktivitas antibakteri. Isolat fenol menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki aktivitas antibakteri dengan konsentrasi hambat minimum sebesar 6,25% dan konsentrasi bunuh minimum sebesar 25% terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian sedangkan terhadap bakteri E. coli memiliki konsentrasi hambat minimum sebesar 12,50% dan konsentrasi bunuh minimum sebesar 50%. Pada gambar selanjutnya, identifikasi fenol. Identifikasi fenol dilakukan dengan penambahan FeCl3 terhadap fraksi 7 untuk mengetahui adanya fenol. Senyawa fenol apabila disemprot dengan FeCl3 akan tampak noda berwarna kuning apabila dilihat di bawah sinar UV 254 nm atau nanometer. Sedangkan identifikasi fenol diperlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu tantangan dan permasalahan kromatografi lapis tipis preparatif. Yang pertama yaitu menurut Adolf DKK pada tahun 1982, jika senyawa beracun harus dikerok dan diplat. Kemudian menurut J. Kelly 1983 menyatakan jangka waktu yang lama dan adanya pencemar. Permasalahan selanjutnya yaitu pemilihan eluen yang kurang tepat, di mana solusinya yaitu menyesuaikan eluen yang digunakan dengan senyawa yang akan diisolasi. Selanjutnya yaitu pemilihan fase gerak yang kurang sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi. Solusinya pastikan bahwa pilihan fase gerak sesuai dengan polaritas senyawa. Lakukan uji berbagai campuran pelarut dan konsentrasi untuk mencapai kondisi yang terbaik. Selanjutnya yaitu resiko kontaminasi antar spot pada plat KLT. Solusinya yaitu bersihkan peralatan dan plat KLT sebelum penggunaan. Selanjutnya yaitu kendala dalam pengamatan hasil KLT. Solusinya yaitu gunakan sumber cahaya yang sesuai dan pastikan pengamatan dilakukan pada tingkat panjang gelombang yang tepat.
Selanjutnya yaitu manfaat KLTP dalam isolasi bahan alam. Di sini manfaat KLTP yaitu sebagai isolasi senyawa organik bahan alam. Kemudian KLTP juga membantu meningkatkan kemurnian senyawa. Selanjutnya untuk memperoleh senyawa yang murni dengan kemurnian yang relatif tinggi. Selanjutnya manfaat KLTP yaitu sebagai senyawa bioaktif, sebagai obat, bahan konversan tradisional, antioksidan, dan lainnya.